Kemudian di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala tadi menyinggung pembahasan Ramadan. Dan Ramadan di samping menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk juga ada syariat khusus yaitu puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Dan barang siapa menyaksikan hadirnya bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Dan puasa itu punya korelasi yang erat dengan tema makanan. Ya, puasa itu punya korelasi yang erat dengan tema makanan. Makanya di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala membahas kisah-kisah yang punya korelasi dengan makanan. Kenapa? Karena makanan itu adalah nutrisi utama untuk fisik. Ya, makanya Allah ingin mengajarkan kepada kita jangan fisik kita ini yang kemudian dijadikan dominan. Makanya nggak usah terlalu ngurus makanan. Makanya kalau Ramadan kok ribut masalah makanan, itu kita masih ribut masalah fisik kita. Ya, tidak mempertimbangkan unsur jiwa kita. Ya, makanya tadi seandainya aktivitas jual belinya itu aktivitas fisik, dia masih terpenjara dengan kungkungan fisiknya. Tapi ketika jual belinya itu adalah ya amalia jiwa, nah insya Allah yang demikian itu menjadi tujuan. Nah, gimana caranya? Nah, ini proses yang perlu kita pahamkan dulu. Kita buat alurnya ya agar kita paham dan nanti kita bisa sampai di pemahaman bagaimana korelasi roh jual beli dengan bulan Ramadan itu sendiri. Ya, jadi puasa berkaitan dengan makanan. Dan makanan itu adalah unsur penguat unsur fisik kita. Maka ini yang kemudian ya perlu kita pahami. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kisah-kisah di surat Al-Baqarah berkaitan dengan makanan. Yang pertama adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ketika sebelum menciptakan Nabi Adam berkata kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, yaitu manusia, Nabi Adam dan keturunannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu di surga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk menjadi khalifah di muka bumi? Tapi kenapa ayah kita Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau Bunda Hawa ditempatkan di surga agar kita tahu kita ini makhluk surga. Ya, dan kita di dunia ini hanya sekedar menjalankan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan bekal, dan bekal yang terbaik tadi takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah karena bekal yang baik itu adalah takwa. Nah, agar kita tahu kita makhluk surga yang insya Allah nanti kalau bekal kita cukup, kita akan kembali ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga itu Allah ternyata membahas tentang kenikmatan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan makanlah sekehendak kalian apa-apa yang ada di dalam surga itu sepuas kalian. Tapi jangan dekati pohon ini, kalau kalian dekati pohon ini, maka kalian termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi di antara sekian banyak nikmat surga, Allah hanya sebutkan satu nikmat, yaitu nikmat makanan. Ya, karena ternyata makanan ini yang menjadi ujian manusia. Ya, unsur mana yang lebih dominan, unsur jiwa kita atau unsur fisik kita? Kalau unsur fisik kita, pasti kita akan menganggap makanan itu sebagai ya ujian yang luar biasa. Makanya ujian ketaatan Nabi Adam itu dengan makanan, dan ternyata Nabi Adam ya dijerumuskan oleh setan ya lewat makanan ini. Dan ujian makanan ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk melihat unsur jiwa atau fisik yang lebih dominan. Dan ternyata Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari surganya disebabkan memakan sesuatu yang Allah haramkan. Dan bayangkan, yang di surga saja Allah keluarkan gara-gara makanan yang haram. Masa iya kita di dunia ini kemudian berharap masuk surga, tapi ternyata kita tidak memperhatikan masalah ya haram dan halalnya makanan kita. Ya, makanya kalau kita tahu ternyata Nabi Adam itu tergelincir oleh bujuk rayu setan disebabkan oleh lupa. Karena Nabi Adam punya ilmu, sebabnya hanya lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ahidna ila Adam fanasiya wa lam najid lahu asma." Dan sungguh telah kami membuat perjanjian dengan Adam, ya, tapi dia lupa, dan kami dapati tidak ada azam yang kuat. Jadi Nabi Adam tergelincir dan terperdaya oleh bujuk rayu setan disebabkan karena faktor lupa. Dan bayangkan, kita ini ilmu tidak punya. Ya, ilmu tentang halal dan haram tidak punya. Makanya kenapa ya kita setiap bulan sekali mempelajari kitab ini. Ya, tujuannya agar kita punya pemahaman tentang yang halal dan yang haram. Ya, tujuan belajar fikih muamalah adalah untuk mengetahui yang halal dan yang haram.
Karena Nabi Adam yang tahu saja masih tergelincir oleh bujuk rayu syaitan. Faktornya lupa. Dan kita sudah tidak punya ilmunya dan sering lupa. Maka potensi untuk digelincirkan setan ya sangat besar ya adanya di kita. Kemudian kalau kita lihat kisah yang lain, nanti ada kisah Bani Israel. Ya, kisah Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala juga kaitkan dengan tema makanan. Allah Subhanahu wa taala berikan makanan mereka, yaitu makanan surga. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan ingatlah ketika kami berikan naungan awan bagi kalian, ya, jadi agar mereka tidak terkena sinar matahari, ya Allah berikan naungan, yaitu awan, wa nazalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan bagi kalian al-manna wassalwa. Alman adalah minuman sejenis madu dan as-salwa adalah daging ya makanan sejenis daging burung, ya burung puyuh. Jadi Allah berikan makanan bagi Bani Israel berupa makanan surga, berharap agar mereka semakin taat kepada Allah, berharap agar mereka tumbuh keinginan untuk kembali ya ke kampung halaman mereka, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata mereka gagal dalam tema makanan ini. Ya, makanya mereka kemudian meminta yang lain karena nggak siap taat kepada Allah. Makanya Bani Israel nggak siap taat, gagal dalam ujian makanan. Mereka mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dan ingatlah ketika kalian mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya kami gak sabar dengan satu jenis makanan, maka mintakan kepada Rabb-Mu untuk kita makanan-makanan yang ditumbuhkan oleh bumi. Min baqliha dari sayurannya, wa kithaiha dari mentimunnya, wa fumiha dari bawang putihnya, wa adasiha dari kacang adatnya, wa basaliha dari bawang merahnya. Kemudian dikatakan atas tadtiluna alladzi huwa adna bil ladzi huwa khair. Musa berkata, apakah kalian menukar sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang lebih baik? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kalian ke sebuah negeri yang rendah dan bagi kalian apa yang kalian inginkan. Nah, ini mereka gagal. Ya, dan kemudian ada kisah Nabi Ibrahim ya dengan tema makanan. Wa idzibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan kalimat-kalimat ujian, maka dia mengerjakan dengan sempurna, yang nanti intinya adalah ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berilah rezeki bagi penduduknya dengan buah-buahan. Nah, dan kita tahu ketika Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail, ya hanya modal takwa, hanya bekal takwa saja yang diberikan. Ya, sehingga makanan yang hanya sekantung kurma itu Allah ganti dengan buah-buahan yang terus masuk ke negeri Mekah, dan satu kantung air Allah ganti dengan Zam-Zam yang sampai sekarang ya masih bisa kita nikmati. Ya, dan itu semua berkat doa Nabi Ibrahim. Ya, keberkahan doa Nabi Ibrahim. Ya, dan sebabnya adalah takwa. Makanya takwa itu menjadi ya tema khusus di Al-Baqarah ini. Dan kemudian apakah Bani Israel semuanya begitu? Berkaitan dengan makanan tidak ada yang berhasil, yaitu pasukan Talut, tapi pasukan yang sedikit itu yang berhasil. Ya, ketika diuji dengan sungai. Innallaha mubtaliikum binahar. Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai ini. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum maka bukan bagian dari kelompokku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Tapi siapa yang tidak meminumnya kecuali hanya satu cidukan daun atau telapak tangannya, maka dia yang menjadi kelompokku. Ya, dan lagi-lagi berkaitan dengan ujian makanan. Dan semua itu berkaitan dengan ketaatan dan ketakwaan. Nah, puasa juga sama kaitannya dengan makanan. Dan kalau kemudian yang lebih dominan dari kita adalah unsur fisik kita, pasti sudah makan kita, siang-siang kayak begini lapar. Tapi karena kita ingin melatih jiwa kita agar dia mendapatkan kenikmatan dan bisa mengekang unsur fisik kita, maka ya sampai detik ini kita tidak makan. Ya, untuk kekuatan jiwa kita. Nah, makanya laki-laki ini ketaatan berkaitan dengan unsur makanan, mana yang lebih dominan, jiwa atau fisik. Sehingga kisah-kisah yang Allah hadirkan juga berkaitan dengan tema makanan. Dan bayangkan Nabi Adam itu tema yang dimunculkan di awal adalah khalifah. Kemudian Allah kaitkan dengan tema makanan.
Karena surat Al-Baqarah itu temanya adalah kepemimpinan di muka bumi. Jadi proyek dari surat Al-Baqarah yang dikaitkan dengan bulan Ramadan sebagai bulan penggemblengan itu adalah menjadikan umat Islam itu menjadi khalifah di muka bumi. Tapi ternyata Allah bahas tema kepemimpinan dan tema makanan. Jadi jangan pernah berbicara tentang kepemimpinan kalau urusan makanan saja masih belum beres. Nah, itu yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam. Ya, bermula dari makanan, hasilnya adalah kepemimpinan. Jadi kalau belum bisa menjamin makanan yang halal bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, nggak usah bahas tentang kepemimpinan kejauhan. Ya kejauhan.